Terima kasih, Yuda. Apalagi? Oke. Ini kita belum tahu ya, apakah insiden handler itu duluan atau forensik duluan atau apa ya. Nanti kita lihat ini maunya harusnya gimana. Silakan. Public relation, Danis. Oke, public relation. Di sini aja ya. Atau di bawah, di sini aja lah ya. Lagi. Ya ini yang leader untuk semua divisi itu yang saya masukkan di direktur ini nih. Jadi direktur ini levelnya yang di atasnya semua ya. Yang bahas semua IT itu. Semua divisi-divisi di situ. Silakan, apalagi? Ayo. Kita melakukan brainstorming ini. Silahkan. Legal? Oh ya benar, legal ya. Ini legal, oke. Ini level direktur saya taruh di ini aja ya. Paling bawah ya. Mungkin. Legal ya. Oke, nanti penomoran kita atur belakangan ya. Vendor third party. Nah, kita lihat ya vendor third party itu kita lihat juga ya. Nanti kita udahlah sini ya. Vendor third party ya. Kita lihat ya. Apalagi? Ini. Adakah lagi? Atau cukup? Atau gimana? Account holder. Nah, itu maksudnya gimana ya? Oh ya, memang tidak screen share itu di Docs-nya itu. Tadi kan udah ini apa Google Docs-nya udah di ini kan ya. Jadi ini di Google Docs. Ya, jadi Anda buka Google Docs-nya. Semuanya buka Google Docs-nya ya supaya ngelihat di sana ya. Supaya bisa kelihatan situ ya. Account holder, account administrator tuh maksudnya gimana? Itu kalau account manager itu maksudnya contohnya account manager itu apa? Account manager bank gitu atau ini katakanlah kita ini Kementerian Keuangan katakanlah ya gitu kan ya. Account manager itu apa kalau di situ ya maksudnya? Boleh dijelaskan itu? Yang meng-assign user ke account mereka. Saya masih belum jelas ya. User dan account itu maksudnya apa ya? Account administrator. Itu apa ya? Sebentar di sini. Kalau di sini apa namanya ya? Kalau di grup IT itu namanya apa ya? Kalau di ini. Kalau di ini apa ya namanya ya? Apa maksudnya begitu? Ini misalnya kan kita di Departemen Keuangan gitu ya. Kita ini sistem Departemen Keuangan, account manager itu ada nggak ya di sistem itu ya? Atau maksudnya ini agak beda yang dimaksud dengan Dita dengan Iqbal loh kayaknya ya.
Kalau yang dimaksud Dita itu kayaknya yang memberikan yang create account gitu kan ya, sistem administrator kali. Oh ya, sysadmin ya. Sysadmin kalau kita di level Kementerian Keuangan gitu misalnya ya, kita sambil membayangin ya, yang create account itu apa sih namanya? Tentu saja bukan helpdesk ya, bukan IT support, bukan IT security, apa namanya ya? Sysadmin itu maksudnya apa ya kalau di sini ya? Kan dia create account apa sih kalau di situ ya namanya ya? Ini bosnya, manajernya apa sih namanya ya sysadmin ini ya? Sysadmin itu namanya ya? Sysadmin itu ya, sysadmin ini ya. Ini account admin ya. Kita sebutnya namanya account manager ya. Tarsis admin ya. Create user ya. Ya. Account user management kali ya. Iya. Kalau kalau IT support tuh agak beda. IT support tuh misalnya ini printer saya nggak jalan gitu. Yang dimaksud dengan IT support itu. Yang printer saya nggak jalan, terus datang orang ke meja kita. Oh iya, printer mana nih yang ngecek-ngecek printernya? Oh itu ini atau eh komputer saya nggak nyala monitornya. Nah itu IT support kalau yang itu. Tapi dia nggak create user, nggak create tadi yang dimaksud kalau yang ini ya di IT support ini. Jadi IT support itu technical lah gitu ya. Tolong installin apa OS gitu, yang kan install OS, terus update software kalau perlu. Itu IT support biasanya. Jadi ini ada sysadmin ya. Ini nanti kalau gitu kita renumber ya. Apalagi? Sudah cukup atau belum? Pengembang, ya pengembang ya, pengembang ya. Kita belum tahu ya, di sini ada pengembang ya. Application development, oke. Berarti manajer IT, satulah di sini ya. Oke, satu. Pengembang ya, pengembang. Ya benar. Development ya. Bikin sistem development. Oke. Apalagi? Pengembang aplikasi. Ya, apalagi ini kita kena ransomware ceritanya ya. Oke. Apalagi? Nah, ini mungkin kita buat, kalau ini kan kita melihat ini adalah roles-nya ya. Kita buat satu baru. Ini kan sebenarnya kita harus ada prosedur pelaporan masalah ya. Ini kita sebut apa tadi ya? Prosedur pelaporan masalah ya. Karena nggak ada, kita buat seolah-olah ya ini ya. Judul dokumennya adalah prosedur pelaporan masalah terkait dengan sistem IT di lingkungan A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Pun lagi ya. Nah, harusnya di sini kita ada flowchart-nya ya. Kan ini seolah-olah dokumen prosedur ya. Kalau ada masalah user itu lapor kemana? Kalau sorry, maaf, kalau ada masalah prosedurnya gimana gitu user? Ada usulan? Ini flow-nya seperti apa? Ini harusnya dokumennya nggak kayak gini ya. Ini cuma poin-poinnya aja supaya kita ngelihat flow-nya. Misalnya kalau biasa ya, kalau di SOP-nya di itu ya, IndiHome itu kan ya. Misalnya internet nggak jalan, oke, berarti itu apa, matikan apa namanya?
modemnya itu ya, modemnya matikan, dihidupkan kembali Pak. Udah, tunggu berapa lama lagi. Kalau itu nggak jalan lagi, coba di apa gitu ya. Jadi ini prosedurnya gitu ya. Jadi ini oke. Kalau gitu pertama apa ya? Ya, yang apa ya? Harusnya ada langkahnya ya. Task ya. Ini identifikasi masalah ya. Dua, lapor ke helpdesk ya katanya ya. Kata Iqbal ya, ke helpdesk. Oke. Kan ya. Kalau masalahnya ini terkait hardware atau software sama semua, lapor ke helpdesk, atau kalau hardware kemana, software kemana, bagusan gimana? Silahkan ini loh, kalau sambil mau diedit-edit boleh tambah-nambahin ini. Baca FAQ dulu. Nah, FAQ-nya di mana nih ya? Baca FAQ. Tapi kan ini kan user ya, user. Ini anggap aja kita departemen keuangan lah gitu kan ya. Baca FAQ. Baca FAQ rasanya ada, berarti kita harus punya FAQ tentang masalah. Kan komputernya nggak jalan misalnya gitu ya. FAQ-nya online, nggak bisa dong. Jadi gimana? FAQ susah bagi saya. Semua masalah kita laporkan ke helpdesk atau ada ini tadi? Misalnya masalahnya kalau masalah terkait dengan komputer di depan kita ke helpdesk. Kalau terkait dengan sistem email ke siapa? Kalau terkait dengan internet ke siapa? Atau sama semuanya ke helpdesk? Itu Izin, kayak, ya silakan. izin Silakan. Pak, kalau misalnya mungkin nggak ada apa namanya semacam eh, apa untuk hal-hal yang mudah yang mungkin bisa dilakukan oleh user itu Heeh. ada dokumennya, dokumen dokumen kecil gitu. Misalnya Ah, kalau sebenarnya itu sudah ada gitu, sudah disediakan oleh hmm, oleh apa bagian IT terkait dengan hmm, permasalahan-permasalahan yang ringan yang hmm. mungkin di eksekusi sendiri oleh pengguna Oh, sebelum betul. lapor ke helpdesk gitu, Helpdesk. Pak. Ya. Setuju. Setuju, setuju. Tapi bentuknya gimana ya kalau di sini dalam ininya? Setuju sih. Misalnya kan kita ini ya, saya nggak tahu departemen keuangan ada berapa gitu. Misalnya saya di BI ada 10 lantai gitu kan ya. Misalnya di bagian lantai ketujuh dia ada user yang tag nyalain komputer nggak bisa. Nyalain komputer misalnya tadi ya printernya nggak nyala gitu. Oh oke. Cek dulu nih printernya nggak nyala itu kenapa kan ya? Itu bisa nggak dicolokin atau apa gitu kan ya. Ada benar ada dokumennya dulu gitu ya. Bacaannya dulu, panduannya dulu. Nah, cuma panduannya itu atau kalau ini FAQ-nya itu adanya di mana? Apakah kita nyediakan online gitu ya? Kan itu kalau printer kan kebetulan kan printernya mati, tapi komputer kita masih bisa online kan ya. Jadi berarti harus ada apa? Mungkin Pak, Dokumen online. biasanya dilampirkan di tampilan website itu biasanya ada fitur FAQ, Pak, Di websitenya siapa? di kementeriannya itu gitu. Jadi nanti user harus nyari ke halaman apa? Jadi kalau biasanya kalau kayak di kampus-kampus kita itu kalau misalnya Ah, anak-anak gagal login misalnya kayak ah, gitu, itu biasanya kita di eh, bagian ininya Direktorat Pusat Teknologi Informasinya gitu. Jadi kalau di kita ah. itu biasanya di putihnya itu Kalau di ITB katakanlah webnya mana? di ITB itu di sebentar ya Pak, ITB Ah, saya cekin. ITB, Hmm. ITB, ACID misalnya kan ya kan saya misalnya lupa nih ya. Adakah di ITB apa ya? Misalnya saya nih, misalnya kita di kampus ITB gitu kan ya. Iya ya benar ini. Sebetulnya, waduh ini printernya nggak jalan nih printer saya. Nah, kita nyarinya kemana di sini?
Nah, ini kan ada network, internet admin. Bukan, tapi saya printer kan ya. Misalnya printer nggak jalan gitu ya. Ini akses internet, enggak. Ini komputer saya yang bermasalah. Setuju sih harus ada self dokumen, tapi apa gitu? Nggak ketemu Di masih. DTI ya Pak. Bentar, Pak. Coba ya. Mestinya sih dia punya ya. Iya Pak. Soalnya kemarin Harusnya. kayak saya itu Disti ini. VPN-nya bermasalah gitu. Dia pakai ada FAQ-nya di situ. Saya juga waktu itu nggak bisa ini login INA gitu kan ya. Harusnya kan ada kan ya. Di DTI Pak. dti.itb.ac.id. Kalau di ITB biasanya pakai support ticket. Tadi itu kalau nah yang dimaksud Pak Jupriyadi tadi itu kan Pak baca FAQ dulu. Nah, panduan ini kan ya. Lengkapnya nih kan ya. Coba kita lihat. Install kemudian Open VPN bukan, kalau pengaduan mailbox gitu ya. Sebelah kanan itu ini ada layanan email, nggak ada layanan komputer, nggak ada ya. Ini terkait dan gini. Kan kita seolah-olah kita masuk ke kantor ya. Selek komputer kita nggak mau nyala gitu karena kena ransomware tadi gitu ya. Izin Pak. Ya. Kalau di Direktorat Keuangan itu di bagian depan di info publik mereka emang ada pilihan FAQ, tapi emang isinya bukan ke arah teknis, tapi lebih ke info publik seperti siapa yang dapat mengajukan permohonan, seperti itu sih Pak. Kalau FAQ tidak ada info nih. Untuk komputer seperti apa mungkin lebih ke pegawai dalam mungkin ya Pak. Iya. Jadi kan kita harus memberitahu user ya kan. User kita banyak ya. Misalnya pegawai kita ada 1000 gitu kan ya. Kan berarti nanti harus diedukasi memang pegawainya. Nah justru ini tuh ya nanti itu untuk mengidentifikasi itu. Harusnya ini udah ada dulu nih ya yang akan kita yang barusan kita diskusikan ini harusnya ada dulu nih. Sehingga ini yang mau kita uji gitu ya kan ya. Ini yang mau kita uji kan ya. Nih misalnya kan ya identifikasi masalah, komputer nggak nyala. Baca panduan FAQ-nya. Baca dulu dong itu sebelum lapor ke helpdesk misalnya kan ya. Yang mana? Nggak ada. Oke, berarti lapor ke helpdesk. Izin Pak. Yes, gimana Pak? Ya Pak, kalau yang berpikir saya itu ini Pak, untuk semacam FAQ tadi itu panduan terkait dengan kalau ada masalah kecil, misal terkait dengan hardware. Jadi kalau misalnya komputer mati, ini sebenarnya apa sih yang harus dilakukan, hal kecil yang bisa dilakukan, misalnya cek kabel kabel powernya gitu. Kabel powernya saja. Terus stabilizernya sudah dihidupkan atau belum. Nah, itu bisa ditempel di dekat misalnya dalam bentuk kertas di dekat entah di sekitar komputer yang mudah dijangkau oleh pengguna. Tapi ini untuk hal-hal yang simpel sekali terkait dengan permasalahan yang mungkin terjadi sebelum lapor ke helpdesk, karena mungkin saja komputer mati itu masalahnya hanya karena mungkin colokannya cabut atau tidak sengaja kendor dan seterusnya lah. Seperti setuju. Itu. Ya, saya setuju banget gitu. Cuma how to-nya itu yang saya masih bingung ya. Setuju banget, jangan sedikit-sedikit call helpdesk gitu kan ya. Setuju, jangan sedikit-sedikit lapor helpdesk, sedikit-sedikit lapor helpdesk, mampus lah helpdesk. Setuju kan ya. Jadi yang kecil-kecil tangani sendirilah gitu kan ya. Kalau nggak bisa baru lapor helpdesk gitu. Setuju sih, cuma saya masih belum tahu gimana caranya ya. Kalau setiap user itu harus ada tempelan atau dokumen, itu menurut saya agak sedikit memberatkan ya. Kebayang nggak ya kan ya? Kayak kita misalnya kalau di kampus ya, kalau misalnya komputer kampus nggak jalan, lapor ke siapa gitu kan ya? Kalau dari kita kan gampang gitu. Misalnya lapor ke siapa? Admin setempat. Kalau kita di lantai 3 di lab system misalnya, lapor ke Mas Anto gitu kan ya.
Itu kan ya, paling gampang sebelum helpdesk-nya ITB tadi gitu kan ya. Oke ya. Nah, jadi ini harus ada nih, memang ini harus ada, nanti kita lengkapi mana yang kurang. Nah, untuk sekarang ini kita gini aja ada dulu ya. Ini ada dulu, nanti kita balik ke sini ya. Kita balik lagi ke rules. Nah, sekarang balik lagi ke rules. Di dalam rules ini sekarang masing-masing silahkan mengisi mau menjadi apa di dalam ini sebelum kita mainkan. Silakan tulisan user ini Anda ya. Nama Anda masukin sini. Masukin di bagian user nih. Silakan. Masing-masing ini maksimum 2 orang. Yang udah nulis duluan, beruntung. Yang nulisnya lambat, harap ini ya, terpaksa ganti ya. Timpa-timpaan. Ayo, silakan ini. Sampai stabil, silakan. Ternyata susah ya gini ya. Ayo, silakan. Sambil bicara juga nggak apa-apa. Jadi, nah kalau begitu gini deh, karena ini rada nggak jalannya, kalau bisa nyalakan kamera semua deh kalau gitu ya, supaya kelihatan ininya, terus prosesnya aja supaya kelihatan. Silakan, harus nyalakan kamera supaya bisa kelihatan, supaya nanti di sini. Terus kalau perlu di chat juga gitu. Jadi kalau tadi ya tumpang tindih, saya udah ngambil ini duluan gitu kan ya. Silakan. Supaya ini saya lihat sudah bolak-balik. Ayo rebutan silakan. Nah, tadi Jupri ya, udah masuk user di delete, masih ada lagi, silakan. Tulis dulu aja, nanti kita sambil atur-atur. Susah ya. Per item harus maksimal 2 atau Iya, satu nanti maksimal orang 2, 2? tapi nggak apa-apa. Sekarang ngisi dulu aja. Nanti maksimum 2 per item tuh harus maksimum 2 supaya semuanya kebagian ini, kebagian roles ya. Siapa? Silakan. Isi. Berarti satu orang ngisi 1 aja kan ya Pak? Ngisi Nggak perlu 2. ngisi 1 betul. Tinggal ngisi 1 aja. Kecuali nanti di delete sama temennya. Iya nih Jupri tadi delete Ratna nih. Jupri kasihan juga nih, dia udah nggak ada lagi, kabur dia karena ayo Jupri mana kabur ya, pundung dia Undung kabur dia ya. Pak. IT security ini kita nanti ya, ini kita pura-pura aja, nggak ada role-nya, itu nggak harus bisa di bidang itu gitu. Kan namanya juga role playing ya. Yang mana ini sesungguhnya kalau dalam hal sesungguhnya kita panggil dari unit sesungguhnya gitu. Ayo silakan, siapa yang belum? Sudah mulai tertata. Jupri, dimasuk mana sekarang? Oh udah ya, udah IT security ya. Pak. Oke, kalau gitu Marta pindahin dari kolom yang ketiga masuk ke user kolom 1, Marta. Marta plotting 2 Pak sama pengembang. Nah, udah pengembang nggak jadi, Nggak udah, jadi. udah bagus gini, udah bagus gini, udah. Siapa yang belum dapat? Yang belum dapat, Saya Pak. nggak boleh ngisi yang udah diambil orang. Silahkan mau kemana-mana. Udah jadi manajer aja lah, manajer IT aja Ki. Langsung jadi bos, manajer IT. Ayo, siapa lagi? Dah, siapa yang belum?
Yang belum siapa? Nanti nggak dapat role, nggak dapat nilai. Nah, ini kan nanti ini tercatat nih, nggak dapat nilai. Oke, siapa lagi yang belum? Sayid juga baru datang. Sayid, put yourself in one of the roles in this. Oke, kan baru gabung kali ya, Sayid. Sebentar, belum dapat ininya ya. Sebentar, saya share lagi nih, mana tadi share. Copy link. Ini yang baru datang tadi ya. Ini ada di ini ada dokumennya di kelas kita ya. Nah, kalau kita melakukan gini biasanya memang ada observer ya. Observer tidak ada yang ikut di roles-nya gini, tapi observer. Dia mengobserv kegiatan ini, mencatatkan segala macam ya. Silakan yang belum, siapa lagi? Yang belum dapat roles? Sudah semua? Sudah? Oke ya, sudah ya. Benar nih, yang nggak ikutan nggak dapat nilai. Kita login ya, udah. Jempol semuanya. Kalau udah oke, jempol. Kita mulai. Oke ya. Nah, seperti yang ini juga kan ya. Biasanya kan kalau kita ada panitiaannya dulu ya. Nah, jadi kita udah kumpul nih. Assuming kita udah datang di sebuah ruangan. Mohon maaf. Nah, kita di dalam ruangan, terus kemudian kita kumpul. Kumpulin selamat. Jadi, nah dibuka dulu oleh MC-nya ya. Selamat pagi, assalamualaikum, segala macam, selamat datang di acara cyber drill kita kali ini. Yang belum sarapan silahkan sarapan dulu. Di samping ada snack-snack, ada kopi, teh silahkan diambil dan silahkan duduk. Oke ya udah duduk sambil itu udah. Nah udah ya. Terus habis itu yang lagi itu menjelaskan bahwa pagi ini kita akan melakukan cyber drill untuk biasanya kita cyber drill disebutkan. Misalnya kali ini kita akan melakukan cyber drill ransomware. Kami sudah mengembangkan dokumen untuk melakukan kalau ada dokumen SOP terkait dengan ransomware, dokumen tersebut tersedia di situs web. Kalau ini apa ya, dokumen apa disti atau help desk apa ya sudah ada. Mari kita review untuk melihat kesiapan kita terhadap ransomware karena akhir-akhir ini ransomware ini selesai. Dah. Baik, habis itu kita assign tadi ya masing-masing role. Dalam hal ini kita sudah mengembangkan. Nah, biasanya panitia itu udah punya skenario-nya, ya. Dan panitia itu udah punya skenario-nya, juga sudah punya checklist ya yang harus dilakukan. Yang seperti ini usernya beda-beda ya, roles-nya beda-beda. Tetapi ada juga yang cyber drill yang role-nya sama ya. Misalnya kita ini nanti sebentar lagi nih biasanya Januari, Februari, Maret. Biasanya dekat-dekat lagi ini Asia Pasifik APCert akan mengadakan cyber drill juga biasanya. Pesertanya tuh cert dari regional ya. Kemudian nanti kita misalnya memecahkan masalah sama-sama. Jadi nanti masing-masing kasih soal. Kalau ini enggak ya, kalau ini ada beda. Jadi ada tabletop. Ini kalau kita melakukannya tabletop. Tapi kalau itu ada yang kasih soal. Soal pertama diselesaikan dalam 10 menit misalnya. Jeleng gitu ya. Oke. Nah, nanti orang lain kasih soal tuh apa? Anda menemukan gini ya. Terus ada ini gitu ya. Ya, jadi kalau ini kebetulan nggak ada. Nah, biasanya di sini kita mulai dengan soal ya misalnya. Nah, ini sekarang kita ambil roles ya, udah siap. Misalnya soal langkah pertama pengguna atau user menemukan komputernya tidak dapat dinyalakan dan ditemukan tampilan sebagai berikut gitu ya. Ini nanti tunjukkan tag gitu. Nah, terus apa yang harus dilakukan user? Nah, ini tampilannya harus ada gitu ya, tampilan. Oke. Silakan soal nomor 1 user pura-puranya. Nah, sekarang antara ini dulu. Nah, silakan role playing Martha dan Edi Johansyah. Silakan melakukan role playing. Jadi dikasih soal nomor 1 gitu. Ya pura-puranya sih itu. Silakan. Jadi harus ngomong. Ayo siapa dulu?
Marta dulu. Langsung ngomong aja atau Ngomong, ngetik? langsung ngomong pura-pura selamat pagi. Nah, saya menyalakan layar saya, gitu-gitulah. Silakan. Selamat pagi. Nah, ngarang sekarang, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa membantu saya terkait dengan permasalahan dari komputer yang saya terima. Pada beberapa akses komputer di sini saya tidak dapat membuka beberapa aplikasi dan menerima informasi yang seperti saya lampirkan berikut ini. Ini kalau ini tadi barusan tidak bisa. Oke, kalau itu tadi user beda ya barusannya, tidak user. Dapat tadi tidak dapat Tidak menjalankan dapat membuka beberapa aplikasi, Pak. beberapa aplikasi. Oke. Oke, silakan. Yes. Kalau Marta silakan. Role playing. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya sebagai user menemukan komputer saya tidak dapat dinyalakan, namun ketika saya membuka sebuah aplikasi, aplikasinya mendapatkan pesan halaman error 404. Kalau 404 beda lagi. Oke, kita lihat lagi. Kita tulis saja di situ. User menemukan error 404. Oke ya. Saling gitu ya. Oke, ini user pertama dan user kedua sudah melakukan gini. Kita cek menurut prosedur, sistem atau apapun yang ada di perusahaan, mereka harus membuka apa? Bagaimana caranya? Ayo, kalau ada masalah terus gimana? Masalahnya itu. Tadi kan ya. User ini maksudnya 2 user melaporkan ini belum ke helpdesk loh, dia menemukan masalah ini. Terus dia harus ngapain? Berdasarkan pelaporan masalah. Berdasarkan ini. Untuk yang 404 mungkin ngecek lagi apakah ada typo atau apa Pak di pengetikan websitenya. Karena biasanya error 404 karena resource yang diminta tidak tersedia di website. Oke, kalau gitu ya. Error 404. Ini apa tadi solusinya? Cek typo ya? Iya, Pak. Oke, cek typo kalau itu ya. Cek. Oke. Kan ini. Ya begitu. Berarti nanti kita harus ada, ini tuh ada di dokumen apa ya? Ini panduan ini harus adanya di panduan apa? Misalnya ini belum ada ya, misalnya kita ternyata ini belum ada dokumennya, berarti harus diadakan nih ya. Belum ada DPR ini ya. Dokumen to do misalnya. Ya. Belum ada. Nanti nih, misalnya tadi yang ini ya, yang 404 dulu cek typo harusnya. Dokumen ini harusnya panduannya apa nih enaknya? Kalau ada usulan. Kalau ya terus belum ada. Ini tasnya siapa? Tugasnya siapa nanti? IT support mungkin Pak. Buat ininya ya Pak. Yang nanti tanggung jawab itu IT support. Memang IT support kah gitu ya? Nggak tahu ya. Gitu. Nggak apa-apa kita tulis saja. Nanti IT supportnya terserah kan ya. Ini apa namanya? Apa sih pihak-pihaknya ini ya? Kita apa judulnya ya? Possible ya. Oke. Yang 404 itu, ya kan ya? Berarti jadi tujuan kita ngadain role playing ini kita tahu, wah kita kurang dokumen itu ya. IT support kamu punya PR itu ya. Nah,
Satu lagi tadi, oke. Yang masalah satu tadi, yang pertama malah. Apa harusnya? Kan tadi laporannya adalah Yang tidak dapat dinyalakan itu atau yang ini menemukan tidak connect dapat? tidak dapat dinyalakan dengan tampilan berikut gitu ya. Kalau jika aplikasi tidak bisa muncul, biasanya yang pertama dilakukan harus restart dulu. Hmm. Apa yang dia harus restart? Nah. Tadi restart. Ini juga sama ya. Ini juga siapa? Nah, ini siapa? Ini juga gitu ya. Nanti harus gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita balik lagi. Balik lagi karena ini masalahnya tadi itu udah dapat pecahkan. Nah, sekarang kita mau mengarah ke ransomware. Balik lagi ke user. Melakukan role playing lagi. Silakan. Ini role playingnya sekarang masalahnya terkait dengan ransomware. Nah, silakan. Melakukan role playing lagi yang berdua ini. Nah, silakan pilih. Ayo. Antara Edi dan Marta melakukan role playing lagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Syed. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Direktur. Ini kan Direktur IT. Welcome to our cyber drill. Oke. Terima kasih, Pak. Pak, for example, there is a financial website. It's already blocked by our IT security team. So our financial department harus they should access this website. This is a financial website. Ya, oke, itu nanti tuh. Oke, nanti ya, betul. Tapi itu nanti nih. Nah, betul. Salah satunya adalah itu nanti. Nah, ini saya itu. Nah, sekarang kita baru yang ini dulu nih, belum nih. Baru apa role playing-nya baru langkah pertama ya, soalnya dulu. Nanti solusinya itu salah satunya, misalnya ya. Oke, silakan. Edi sama Marta ini lagi. Pura-puranya lagi punya masalah lagi. Ini jadi melakukan sebagai user lainnya lagi sebenarnya. Tapi kan kita cuma punya 2 orang ya melakukannya. Jadi pura-pura sekarang jadi user lain lagi. Lapor lagi, silakan. Atau menemukan apa lagi, silakan. Marta atau Edi. Baik, selamat pagi. Bapak Ibu, mohon bantuannya. Pagi ini saya ketika menerima email dan terdapat file lampiran, pada saat saya membuka file lampirannya, beberapa file berikutnya yang ada pada direktori yang sama tidak bisa terbuka dan terdapat semacam enkripsi. Mohon bantuannya Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, kan gitu. Nah, ini ya, kalau ini yang saya lakukan sih, saya kan ngetikin ini ya. Nah, biasanya yang melakukan ini 1 panitia dan 2 observer juga ya. Jadi dia observer, kerjanya dia nggak ikutan, observer nyatet ya, itu jadi ini ya. Jadi kita ngobrol gini, oke, Edi. Nah, sekarang harusnya gimana nih? Ada masalah dari user ini. Ngeklik attachment, pas diklik attachment, file nggak bisa dibuka. Self help dulu, kalau kata Jupriyadi tadi, self help dulu, jangan lapor-lapor dulu nih. Ada nggak ya? Kalau nggak ada baru lapor. Nggak ada ya, belum ada ya. Klik email, file encrypted. Nah, file tidak dapat dibuka. Solusinya apa? Wah, kita nggak punya solusi. Oke, kalau nggak ada, berarti kita balik lagi. Nah, sekarang coba Marta melakukan hal yang sama, tapi sekarang karena nggak ngerti ya tadi ya, nggak ada apa-apa, udahlah nelpon ke helpdesk.
sekarang helpdesk-nya antara Marta dengan siapa nih? Mau dulu siapa nih? Helpdesk siapa yang mau duluan? Kok helpdesk-nya jadi berubah tadi? Enggak nih, bener. Ada Rida dan Ratna ya. Siapa? Mau Rida atau Ratna yang jawab? Rida dulu, Pak. Rida, oke. Silakan Ya. Marta nelpon helpdesk. Dengan case yang sama, Pak. Dengan yang barusan case-nya tadi, file buka email, diklik, ya gitu ya. Oke, silakan Marta. Oke. Halo, selamat siang. Dengan helpdesk. Siang. Ya. Siang Mbak Marta, ada yang bisa dibantu? Oh ya, terima kasih sebelumnya Ibu. Ibu, saya izin menginformasikan bahwa tadi saya membuka email, namun tiba-tiba ada file yang tidak dapat dibuka. Kira-kira penyebabnya apa ya, Bu, dan cara menanganinya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Marta. Mungkin saya ingin menanyakan apakah sudah melakukan sesuatu sebelum ini? Untuk selebihnya saya belum melakukan apa-apa, Ibu. Oke, mungkin yang pertama Mbak Marta bisa mengecek apakah di komputer Anda sudah terinstall antivirus. Baik. Sudah ada, Ibu? Nah, udah. Sudah ada. Tetap kena. Nah, terus? Apakah masih aktif? Sudah aktif, Ibu. Sudah aktif. Mungkin bisa dicoba untuk langkah pertama mengaktifkannya dulu untuk men-scan komputer Anda. Baik. Sudah? Sudah. Apakah sudah terbuka filenya, Ibu? Masih belum? Masih belum ya. Mungkin yang kedua, dikhawatirkan ini serangan malware. Mungkin Ibu bisa disconnect dulu dari jaringan komputer. Oke, baik, sudah. Pak, ini kan lewat telepon kan ya Pak ya? Iya, lewat telepon kantor ya? Iya, ada lewat telepon. Lewat telepon soalnya. Takutnya lewat internet jadi putus. Lewat. Oke, baik Bu Marta. Mungkin kalau saya nggak tahu lagi Pak, mungkin harus Ya, apa? udah. Ya nggak apa-apa. Nah, kalau udah gitu ya terserah apa. Nah, kan tadi kan berarti Rida ini kan melihat ini ya, melihat ada helpdesk itu kan biasanya ada ini ya, skripnya ya kan ya. Kan ya, berarti kan ya ada laporan malware. Nah, berarti solusi dari ini helpdesk harus lihat apa itu ya, dokumen apa gitu. Ya kan ya? Iya betul Pak. Helpdesk, panduan apa? Penanganan malware ya. Tapi mungkin helpdesk ada banyak Betul. kali ya Pak catatannya. Ya, mungkin... ini panduan penanganan malware untuk helpdesk ya kan ya. Iya. Tadi betul, dia nanyain segala macam ini sudah ada. Nah, ini udah ada kan tadi udah sudah ada. Iya. Terus sudah ini sudah ada. Tadi terakhir disconnect udah. Sudah ya. Nah, sudah. berarti kan sekarang eskalasi kan berarti sekarang ya. Iya betul Pak. Nah, berarti eskalasi kalau kita lihat eskalasinya kemana? Ke IT security. Belum tahu kan ini masalahnya tadi. Oh iya, seperti belum kata tahu. Jupri kan ini bisa jadi putus segala macam gitu ya. Berarti IT support dulu. Nah, IT support. Oh, baik, Pak. Berarti ini kita nanti dokumen, ini di salah satunya adalah nanti dalam dokumen ini ada eskalasi ke IT support. Nah, gitu. Oke ya. Nah, sekarang dari helpdesk eskalasi ke IT support. IT support siapa? Iqbal atau Yunus? Siapa yang mau duluan? Oke, silakan Rida, telepon Iqbal. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan IT support? Ya, betul. Saya bicara dengan siapa ini? Saya Iqbal. Oh ya, Pak Iqbal, selamat pagi. Saya barusan dapat telepon dari user kita, Ibu Marta. Ya. Beliau sedang ada gangguan, tidak bisa mendownload file. Sebentar tadi. Sebentar dulu. Tadi kan kau taunya Ibu Marta gangguannya apa? Itu datanya dimasukin kemana? Oh, dicatat tadi, Pak. Berarti ini adalah eskalasi ini. Berarti di sini harusnya ada dulu tadi catat ya. Catatan, Pak. Iya, betul. Dicatat ya apa? Dicatat siapa yang mengadu, apa yang user yang memberikan pengaduan dan data-datanya. Mungkin tadi saya lupa nanya unitnya kali ya Pak. Ya. Nama, unit, misalnya seperti itu.
masalah ya. Nah ini berarti kan data tadi dicatatkan ya sesuai dengan penanganan malware. Nah itu bisa dicatatkannya tergantung dari ada yang orang mencatatkannya cuma memang catatkan ada bukunya, ada ini atau dokumen bersama. Ada juga dicatatkan di ticketing system. Ya. Biasanya kalau ini biasanya sistem yang besar pasti ada punya ticketing system ya. Oke, silakan lanjut ke IT support karena udah ada datanya tadi. Silakan. Nah, ini yang kayak gini-gini itu kan kita nge-rehash, oh dokumennya harusnya ada ya ini ya. Gitu ya. Oke. Oh ya, dilanjut. Lanjutkan lagi. Baik Pak. Pak Iqbal, tadi saya mendapatkan aduan dari user kita, unit A, Bu Marta. Bu Marta. Beliau tidak bisa mendownload file attachment dari emailnya. Oh, tidak bisa mendownload. Ya, saya sudah tadi melakukan masalahnya arahan. Apakah gitu ya? Nggak bisa download Attachment-nya kan Pak ya? Ya, Attachment-nya Pak, maksudnya tidak bisa dibuka. Biasanya attachment kan ke download Pak. Pak. Ya, bersama ya, saya sudah menanyakan ke Bu Marta apakah di komputernya memiliki antivirus. Katanya ada Pak dan sudah aktif dan sudah dijalankan juga, namun tidak bisa juga seperti itu. Nah, sekarang saat ini beliau sudah menonaktifkan koneksinya ke jaringan internet untuk menjaga kemungkinan terburuk. Mungkin Bapak ada saran berikutnya saya harus bagaimana? Ya, untuk gangguan email sendiri itu dicek dulu apakah sebelumnya dari user Mbak Marta itu sebelumnya sudah emailnya itu digunakan sebagai apa gitu? Untuk apa digunakannya? Apakah dia mendaftar di website yang tidak terpercaya atau mungkin ada iklan ads yang sengaja terklik gitu mungkin ya. Nah, itu dicek dulu. Terus untuk masalah downloadnya itu dilihat juga apakah internetnya itu bandwidth-nya kecil atau di sana itu lagi padat untuk penggunaan internetnya, itu dicek dulu. Baik, Pak. Terus untuk antivirus sudah diaktifkan ya. Nah, yang ini nggak kalau dalam realnya nggak kayak gitu kan ya? Karena kalau ini kan harus membalikin ke helpdesk ya. Iya Pak, itu baiknya berarti gimana kalau yang ya, realnya Pak? apa? Justru IT support yang ngubungin user kan ya? Nah itu ya kan ya? Gitu aja ya Pak ya. Berarti kan kita ngelihat di dokumennya ini gimana nih kan ya? Nah, kalau menurut di tempat kami dokumennya gimana? IT support kontak usernya gitu kan ya? Kalau balik lagi ke helpdesk, nanti helpdesk kontak usernya kan nggak bisa helpdesk. Ya kan helpdesk kan cuma terima laporan kan ya? Iya benar. Helpdesk nggak punya capability untuk menangani masalah itu kan. Helpdesk cuma terima laporan tujuannya. Gitu berarti kan ya? helpdesk mencatat tadi ya Pak nomor kontak untuk diserahkan ke IT support. Ya Pak. Nah, sekarang IT support yang kontak user. Oke kan ya? Siapa? Berarti IT support tadi harus ada dokumen apa yang menunjukkan bahwa dia harus kontak user, terus dia berdokumen apa. Ini misalnya kalau ada masalah gangguan panduan lagi, sama lagi nih panduan penanganan malware ya, tapi yang untuk IT support ya. Misalnya IT support atau ini ya tadi ya. Yang ini misalnya tadi yang dari kacamata helpdesk sudah ada dokumennya. Udah ada Pak, dokumennya aman kami gitu. Oke, IT support sudah ada juga nih misalnya gitu ya. Oke, sekarang silahkan IT support kontak user. IT support kan udah dapat kontaknya, sekarang IT support kontak Marta. Selamat pagi Bu Marta. Bu Marta ketiduran. Atau dia udah pundung, dia pergi dari itu komputer. Masih belum ke itu. Belum ke mute. Silakan. Ya, selamat pagi Bu Marta. Di sini selamat pagi. Kami mendapatkan kabar bahwa Bu Marta ini terkena atau mengalami gangguan tidak bisa mengakses email ya Bu Marta. Betul ya?
Betul, Pak. Jadi saya membuka email terus ada file yang tidak dapat dibuka. Oh gitu. Iya, Bu Marta sebelumnya emailnya itu digunakan untuk apa ya? Emailnya hanya untuk kerjaan, Pak. Untuk kerja ya. Terakhir itu mengakses apa ya? Terakhir saya hanya kirim email saja. Kirim email ya. Untuk Iya. kirimnya itu apakah ke rekan atau ke website? Rekan. Ke rekan ya? Iya. Oh, baik. Untuk pengecekan awalnya sendiri di sini internetnya lancar ya? Lancar, Bapak? Lancar ya. Sudah dimatikan internetnya, terus dicoba lagi gitu? Sudah. Sudah ya. Tapi tetap tidak bisa ya? Iya. Oh, baik. Untuk scan virusnya sudah dilakukan? Sudah sesuai dengan arahan helpdesk tadi. Sudah ya. Nah, Iya. Oh ya Pak, sebelumnya kan IT support itu dia bisa akses ke yang ininya ya Pak ya, untuk korbannya Pak, kayak kita bisa mengontrol menggunakan TeamViewer. Bisa, datang juga bisa kan ini ya. Kan IT support punya ada orang-orangnya suruh datang ke mejanya juga bisa. Nah itu paling kan kalau online gini Pak, teknisnya kan ngontrol lewat TeamViewer. Kalau offline kan datang ya Pak ya. Ya. Kalau misalnya kena malware, TeamViewer nggak jalan kan? Oh iya. Tapi kan ini kasusnya email ya Pak ya. Email itu kemungkinan itu biasanya dia kena phishing Pak. Ini kebetulan kasusnya ransomware sebetulnya. Kan usernya nggak ngerti, tapi ini ransomware sebetulnya kan ya. Usernya kan nggak ngerti, dia bilang saya nggak bisa buka ini, nggak bisa buka tuh, paling nggak bisa buka karena encrypted kan sebetulnya gitu ya. Kan ya sebetulnya gitu. Dan user kan benar kan saya nggak tahu, nggak bisa buka ini filenya apa ini. Pokoknya di kacamata user saya nggak bisa buka nih gitu filenya gitu. Nah sekarang kan jadi berarti IT support harus itu tadi dokumen sebelum penanganan malware kan tadi benar melakukan interogasi dulu ya ini. Nah itu berarti harus ada dokumen apa ya yang ini yang sudah ada. Ketika kita melakukan role playing ini, kalau misalnya diambil betulan kan ada orang-orang dari IT support ya, misalnya ada kayak gini, nah IT support udah tahu, oh laporan kayak gini, sebentar Pak kita lihat kalau dari SOP kami panduannya lihat dokumen ini, dia baca dokumennya ini. Jadi pas role playing tuh dia buka aja file ini ya dokumennya di notebooknya dia, dokumennya gini, coba Bu gini. Oh iya, menurut sambil itu kita ngelihat apa namanya SOP di tempat kita kan ya. Terus ya misalnya salah satunya ya nggak bisa apa-apa berarti ya sudah saya kirim orang aja ke sana itu. Ya Pak. Itu. Untuk investigasinya mungkin kan sudah ya Pak ya. Nanti kirimkan orang gitu Pak karena untuk terlihat memastikan ya. Sudah ya. Nah, jadi gitu. Nah, ternyata kirim orang nih ceritanya. Singkat ceritanya nanti kita bisa ulang lagi ya. Singkat ceritanya udah kirim orang ke tempatnya Marta, di sana dilihat komputernya, oh ini ransomware. Nah, berarti IT support pun kan dia ininya macam-macam tuh, harus ngurusin printer, ngurusin ini segala macam, nggak ada urusan security. Berarti IT support harus eskalasi ke IT security sekarang. Nah, sekarang silahkan eskalasi ke IT support. IT security. Sekarang mau siapa nih? Silakan, siapa dulu IT security-nya yang mau dikontak oleh Iqbal? Ya, ke saya nggak apa-apa, Pak. Ya, ke Adi aja. Silakan. Silakan. Iqbal, terus kontak IT security. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan Adi di divisi IT security. Ada bisa dibantu? Baik, saya Iqbal selaku IT support di sini. Di sini kami punya customer di sini mengalami gangguan bahwa dia tidak bisa mengakses atau mendownload attachment di emailnya. Nah, sebelumnya itu saya sudah coba untuk menanyakan apakah emailnya itu betul digunakan sebagainya. Nah, ternyata emailnya hanya digunakan untuk mengirimkan file ke rekannya. Nah, untuk penanganan awalnya sendiri sudah saya coba untuk menyalakan antivirus, melakukan scanning, tapi tetap tidak bisa.
lalu mengecek internet kecepatannya apakah rendah atau banyak yang menggunakan di sana, dan ternyata sendiri katanya di sana. Lalu juga saya coba untuk mengakses ketika dia offline atau menggunakan mengganti ke data gitu, dari WiFi ke data tetap tidak bisa. Nah, ini kemungkinannya adalah si user ini mengalami ransomware. Seperti itu, Pak Adi. Oke, untuk kasus ini terjadi di divisi apa ya? Di komputer mana? Untuk kasus ini sebagai vendor kita ya. Vendor kita untuk komputernya sendiri dia menggunakan di kantor seperti itu. Oh ya, ini kan istilahnya simulasinya di dalam kantor ya. Iya, Pak ya. kantornya Iya. kantor Nah, kayak iya, misalnya. maksudnya di divisi mana, kemudian di komponen mana, jadi bisa kita divisinya sendiri kalau user itu ini divisi mungkin karyawan biasa ya, divisi. Ya. Jadi seorang karyawan gitu ya, dia ingin mengecek emailnya, tapi memang tidak bisa karena ada entah itu gangguan. Baik. Mungkin lebih detailnya kejadian ini di komputer divisi mana sehingga kami bisa langsung cek istilahnya, mungkin bisa melalui online ya atau remote atau nanti langsung. Tapi saya perlu data detail istilahnya komputer mana, kemudian di divisi mana. Ya nanti saya coba akan koordinasikan juga dengan tim. Mungkin ini penilaian saya sendiri untuk pribadi mungkin bisa aja terkena malware atau ransom ya. Jadi memang harus segera ditangani. Mungkin nanti saya akan koordinasi dengan tim saya. Namun sebelum saya ingin tahu dulu lokasinya di mana. Mungkin di sebelah saya ada Mas Jupriyadi. Nah, satu tim mungkin bisa memberi masukan. Ya baik, terima kasih Pak Adi. Izin terkait dengan permasalahan yang terjadi. Kalau yang saya tangkap bahwasannya di file yang ada di komputer pengguna tadi itu tidak bisa dibuka, betul seperti itu? Iya, tidak bisa diakses untuk emailnya itu. Emailnya tidak bisa diakses atau file yang ada di dalam komputer yang tidak bisa dibuka setelah mendownload atau mendownload attachment dari email. Jadi file yang dikirimkan ke dia, lalu dia ingin mendownload itu tidak bisa. Tidak bisa mendownload berarti ya? Ya, tidak bisa mendownload. Oh, benar seperti itu, Pak. Tidak bisa dibuka ya filenya. Tidak bisa dibuka. Tidak communication ini nanti dari user sampai kami. Miscommunication malah jadi wah salah tuh. Nah, yang kita juga belum tahu ya kan ini kan di kantor ada ticketing system ya. Ticketing systemnya itu kan datanya masih ada itu ya. Jadi nanti itu kan bisa di forward ke ini ticketing systemnya itu kan nanti semuanya pakai ticketing system yang sama gitu kan ya. Cuma nanti pindah ini kan masalah itu eskalasi kemana, masalah itu eskalasi kemana. Jadi datanya itu masih ada di ticketing systemnya gitu. Ya. Yeah. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya begitu miscommunication bisa berkurang. Oh iya ya. Baik. Yeah. Jadi intinya terkena ransomware ya. Jadi filenya tidak bisa dibuka. Nah, kalau boleh tahu itu terjadinya pagi atau siang atau sore? Untuk terjadinya sendiri kurang lebih siang di jam kerja kantor. Siang, karena kita kan sudah punya sistem backup tuh otomatis. Jadi setiap data penting ada di dalam komputer itu sudah terbackup. Artinya kalau ada file yang komputer yang terkena ransomware itu kalau masih pagi belum ada aktivitas yang begitu banyak, artinya file yang ada itu masih terselamatkan, bisa diambil dari server backup. Artinya kalau komputer tersebut dipastikan terkena ransomware, di mana ditandai dengan file-file yang tidak bisa dibuka, kemudian nama filenya banyak berubah menjadi yang tidak beraturan, kemungkinan besar itu memang
ransomware. Artinya komputer itu bisa diinstal ulang, kemudian datanya data yang ada di komputer, data milik dari komputer itu bisa diambil di server. Oh ya, baik. Server backup. Ya, berarti untuk penanganannya sendiri di sini dicoba untuk mengakses server dulu ya untuk file yang tidak bisa dibuka itu. Ya, jadi yang pertama untuk penanganannya, kalau sudah memang dipastikan indikasinya file-filenya seperti tadi, filenya tidak banyak yang tidak bisa dibuka, kemudian nama filenya berubah menjadi tidak beraturan, nah itu kemungkinan besar memang terkena ransomware. Yang pertama dilakukan adalah dokumen penting yang ada di dalam komputer itu di backup terlebih dahulu. Kemudian setelah di backup, yang bisa diselamatkan dulu. Kemudian ya pastikan komputernya tidak terhubung ke dalam jaringan. Kemudian file yang terenkripsi juga dipisahkan. File-file yang memang sudah terenkripsi itu di backup tapi di tempat yang terpisah. Kemudian komputernya diinstal ulang, bisa diformat bersih, kemudian dilakukan install ulang. Oh iya, berarti ada 3 ya. Yang pertama itu kan dicek dulu apakah filenya itu formatnya berubah atau tidak. Terus yang kedua melakukan backup dari si komputernya itu, berarti setelah kena virusnya itu baru di backup ya, atau sebelumnya? Setelah terkena, jadi file-file yang bisa diselamatkan itu diselamatkan dulu. Selamatkan dulu, terus dipisah ya untuk enkripsi dan data normalnya gitu ya? Ya, dipisahkan. Jadi data-data yang terenkripsi juga diambil tapi dipisahkan. Pisahkan. Terakhir untuk diinstal ulang gitu ya? Terakhir ya diinstal ulang dengan diformat bersih ya, diformat hard disknya. Oke. Ini data-data tadi mungkin bisa komunikasikan ke user, data-data yang folder atau file yang rusak itu bisa dicek di server backup, karena di sistem yang ada itu setiap hari itu sudah dilakukan backup ke server untuk file-file yang penting. Untuk kita mau mengambil file ke server itu kita menghubungi kemana ya? Ya, itu bisa langsung ke alamat ini, alamat sekian. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya, nah dari sini nanti tentu saja yang kayak gini itu kan kita harus lihat dengan SOP-nya di instansinya gitu ya, di perusahaan itu tadi urusannya gimana segala macam. Kayak misalnya barusan ya, yang untuk melakukan indikasi ransomware itu bisa jadi dilakukan oleh IT support, bisa juga dilakukan oleh IT security. Tergantung dari ininya kan ya. Bisa jadi misalnya gini, wah IT security-nya hanya ada di kantor pusat misalnya. Kalau kejadiannya di kantor cabang nggak ada IT security, cuma ada IT support. Tolonglah IT support ngeceknya gini gitu ya tadi ya, bisa seperti itu. Tapi bisa juga bilang, waduh IT supportnya bilang saya nggak capable Pak, misalnya itu. Berarti IT security yang harus datang ke sana. Yang tadi yang memastikan ransomware itu tadi. Jadi ini supaya jelas, ini tuh nanti menjadi tanggung jawab siapa, IT support atau IT security, gitu kan ya. Itu ya tadi ya untuk melakukan tadi memastikan indikasi ransomware. Terus kalau iya sudah seperti itu tadi melakukan proses backup, reinstall segala macam. Nah, itu apakah IT support itu IT security? Kemungkinan itu IT support memang ya. Kalau menginstal ulang komputer segala macam tuh IT support ya biasanya. Tolong diinstalin ulang gitu. Sesuai dengan panduan-panduan tadi tuh, dengan kisi-kisinya gitu. Nah, di sini tuh memang kita harus lihat itu dokumen-dokumennya itu harus selaras sinkronis ya, dokumen yang ada di IT support dan juga di IT security kan ya. Kalau enggak itu nanti bukan masalah gitu, nanti masalah lempar-lemparan tanggung jawab itu nanti soalnya. Jadi kan ya, kamu IT support yang gini kata IT support itu mah kerjaan IT security. Bapak yang harus ngecekin ransomware gitu kan ya. Nanti IT security bilang, saya kan di pusat nggak bisa, kamu yang harus turun. Nah, enggak, Bapak harus terbang sini gitu kan ya. Nah, ini yang ini kan supaya nggak lempar-lemparan tadi. Oh, berarti dokumennya udah jelas. Ini tanggung jawabnya siapa, ini tanggung jawabnya siapa gitu kan. Ya. Bapak Tadi kalau kita ya.
Silakan. Kan Bapak benar yang tadi terkait lempar-lemparan juga mungkin di sistem tiketingnya. Saya ingin bertanya kan kalau tadi sebagai helpdesk, ini tuh sebelum di tiket di sistem di perusahaan tersebut, apakah ini di sisi helpdesk itu masih open gitu ya, berarti masih ikut tanggung jawab, yang siapa nanti yang menutup itu misalnya sudah terselesaikan atau nah itu bagian siapa ya Pak? Atau ini berarti ya udah helpdesk sudah diekskalasi ke IT support ya sudah berarti tugasnya helpdesk selesai gitu atau Ya, bagaimana Pak? betul. Biasanya helpdesk sudah selesai tugasnya. Jadi helpdesk selesai sitil, udah itu nanti permasalahan itu pindah kan eskalasi ya. Berarti itu nanti misalnya tadi eskalasi ke IT support. Nah, IT itu udah jadi tanggung jawab IT support yang dia melakukan close atau enggak itu IT support. IT support bilang wah ini nggak sanggup nih saya karena ini kelihatannya masalah security, eskalasi ke IT security, pindah tuh ke IT security. IT security mampu nggak nangani ini? Kalau dia mampu nangani ini terus di tangan-tangannya udah selesai, kata IT security close. Tapi bisa juga IT security bilang ini masih ada tugas lagi nih, komputernya harus di reinstall. IT support reinstall gitu. Jadi nanti di ticketingnya tuh bisa juga kelihatan bahwa sekarang masalahnya udah selesai, ini memang betul ransomware, silahkan ikuti panduan yang tadi, IT support ikuti aja panduan itu tadi. Backup komputer usernya, segala macam reinstall, karena udah ada dokumennya gitu. Nanti yang terakhir closing ya IT apa tadi support. Support. Ya. Tapi kalau kita lihat di flow-nya ini berarti kan dia memecahkan masalah ya, tapi kita kan masih belum tahu kok bisa masuk ya malware-nya. Nah, Ya, Pak, ya. izin Pak. Ya. Nah, setelah ini kan pasti kejadian seperti ini kan memang harus di follow up ya. Betul. Mungkin nanti setelah dari IT security mungkin nanti disampaikan ke bagian yang lebih di atasnya lagi. Namun sebelumnya mungkin dikoordinasikan dengan tim ya. Misalkan di sini dengan IT security dengan Pak Jupri mungkin menyampaikan gimana Pak Jupri, sepertinya di kantor kita ini sudah terserang ransom. Nah, ada kemungkinan terjadi penyebaran gitu ya. Nah, ini apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, itu mungkin seperti itu Pak ya. Betul. Nah, nanti dilihat dari itunya kan ya. Nah, setelah laporannya kan tadi ya, komputer hilang, isi orang. Nah, IT security ini juga ada antara lapor atau eskalasi. Kalau ini lapor ke manajer ya. Ya, atau koordinasi dulu ya mungkin sebelumnya dengan misalnya oh ini udah solve tapi kok kita masih kena lagi ya, apa antivirusnya harus di-upgrade atau prosedur sistem email atau bilang ke sistem email yang pengelola atau developer email atau apa ini harus diperbaiki tuh kok kita masih tembus juga kena ransomware gitu kan ya. Atau apalah gitu ya. Jadi nah, betul. Oleh IT support itu silahkan diinstal ulang, IT security sekarang nah ini berproses, berdiskusi, mencatatkan, terus lapor ke manajer IT. Tadi ada insiden handler ya atau IT apa nah, tadi? Kalau kita lihat di sini ya, nah digital forensik. Nah, tadi kan kalau kita lihat kasusnya tadi langsung sama IT security, udahlah diinstal aja dah, reinstall jebret nggak di ini kan ya. Jadi kita tadi dalam dokumen ini ya, kalau kita lihat ya, itu ransomware, udah ransomware, backup data, reinstall ulang, jebret udah. Nah, tapi di sini bisa juga, oh kalau gitu lakukan forensik dulu. Nah, tadi bisa juga misalnya, oh jangan gitu aja. Nah, ini kalau instansinya bisa melakukan itu, forensik malware-nya itu. Ya takutnya menyebar gitu Pak ya. Sudah Ya, tersebar. menyebar terus oh kita kok bocornya dengan malware ini bukannya malware yang 7. Betul. Nggak menyelesaikan masalah. Malware sebelumnya kan kita nggak masalah, kenapa ini kok jadi kena gitu kan ya. Jadi berarti ini harus ada IT forensik di sini. Nah, tadi gimana cara kan kita misalnya tadi yang dikirim ke usernya adalah IT security. Kalau IT security mungkin capable dia ya. Oh oke, dilihat komputernya, dinyalain lagi, diinvestigasi, bawa toolsnya atau apa ya. Atau komputernya Marta tadi dibawa ke IT security, hard disknya dibawa atau komputernya dibawa, melakukan forensik di sana. Bisa jadi begitu juga karena toolsnya gitu. Nah itu harus jelas lagi tuh di SOP-nya harus ada gitu. Ya dibawa. Nanti kan kalau itu misalnya komputernya diangkat, Marta kan nggak bisa kerja. Berarti harus ada bagaimana di ini SOP-nya bahwa kalau komputer harus diangkut, maka user dikasih komputer baru lagi atau apa gitu ya.
kan pegawainya harus tetap bisa kerja. Kalau enggak, ini berarti tugasnya IT security-nya gimana nih ya? Nanti dianggap malah menghambat kegiatan bisnis itu kan ya. Kalau ini kan yang awal tuh langkahnya udah Pak, kita babat aja udah, reinstall ulang aja selesai supaya dia bisa langsung kerja. Gitu kan ya. Gitu ya. Tapi kan bisa jadi dia buka email lagi, klik lagi, kena lagi kan ya. Karena kan kita nggak tahu sumbernya tadi ya. Solusinya kan ini hanya untuk recovery-nya aja ya. Nah, berarti forensic malware tadi memang dibutuhkan, bukan forensic malware ya, mungkin kita nggak punya capability untuk melakukan forensic malware, tapi kita punya capability bahwa kita rentan terhadap malware ini, terantas kita harus gimana gitu ya. Misalnya, upgrade antivirusnya sekarang, yang antivirus yang itu nggak bisa gitu nangani malware. Atau setelah dilihat sama IT security bahwa ini yang kena ini malware-nya dari IP sekian, minta ke sysadmin, network admin misalnya, tolong blokir IP sekian gitu. Karena malware-nya ini kan selalu kalau udah kena dia mengirim data ke IP sekian gitu. Ya. Nah, jadi melakukan forensik malware-nya ya. Itu forensik yang umum atau forensik malware analisis yang ini gitu ya. Kelemahan sistem dan lain sebagainya ya. Terus nanti ini kan ada saran-saran ya. Misalnya tadi harus kasih tahu network admin. Nah, di sini berarti kan harus lagi network admin nggak ikutan kan ya. Berarti next time kita harus ngajakin network admin. Nah, berarti kita taruh di sini yang belum ada network admin. Maaf. Di sini belum ada nih network admin. Nah, ini nanti ini kita catatan next cyber drill. Ya. Nah, si observer nyata tadi, dalam cyber drill ini kurang network admin. Network admin harus diajakin. Kalau ini kan kita adanya nih sysadmin ya. Berarti bukan hanya sysadmin aja, network admin harus diajakin juga. Next cyber drill, ajakin network admin. Ya. Ini kan untuk feedback kita barusan. Iya. Ini kan ini tadi belum diundang ya, belum terundang ya. Atau lupa belum terundang ya. Oke. Berarti panitianya kurang canggih ini ya. Oke. Silakan lanjut lagi. Ya, Di, mau dilanjutin lagi? Nggak ada ya. Kalau nggak ada silakan lanjutkan. Berarti dua orang ini, tim IT security, harus membuat laporan, lesson learn, segala macam ke manajer IT. Silakan lapor ke manajer IT. Silakan. Silakan IT security lapor ke manajer. Baik. Di sini Pak Iki dengan Bu Bella ya. Silakan telepon ke manajer. Manajernya ada 2. Halo. Ya, Dengan Pak halo. Manajer. Ya, halo. dengan Pak Iki. Ya, betul. Kok tahu nama saya? Ya, kita kan sampaikan. Itu udah pakai dasi pula manajernya. Oh iya tuh. Pas bener. Udah siap banget ini. Baik, selamat pagi Pak Iki. Ya, selamat pagi. Gimana? Ya, kita dari IT Security mendapat laporan dari salah satu divisi yang menyampaikan bahwa terjadi permasalahan di komputer. Kemudian dari hasil laporan dari IT support dan juga koordinasi dengan tim IT security sudah menyimpulkan sepertinya untuk perusahaan kita ini sudah terserang malware, mungkin ransomware ya. Itu memang itu sangat berbahaya ya, bagi kalau misalkan sudah tersebar gitu. Nah, sudah kejadian ini ada beberapa dokumen yang tidak bisa terbuka, terenkripsi.
namun untungnya masih kita sudah ada backup. Nah, untuk menangani hal tersebut, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan ini biar tidak terjadi lagi, karena berhubungan dengan data penting perusahaan. Jadi ada beberapa hal yang perlu di-upgrade sepertinya. Mungkin dari antivirus maupun proses blocking ya. Nah, di sini saya sudah koordinasi juga dengan Pak Jupri. Mungkin ada tambahan dari Pak Jupri ini. Baik, terima kasih Pak Adi. Izin Pak Manajer melanjutkan laporan dari Pak Adi Sucipto bahwasanya kita sudah kita sudah punya langkah-langkah untuk mengatasi ransomware. Namun seperti tadi yang disampaikan, ransomware ini masih saja terjadi, dan dari sisi kami itu belum bisa menemukan sebenarnya sumbernya itu dari mana. Sumber dari sumber ransomware itu dari mana, kemudian juga bisa sampai dieksekusi atau ada perangkat komputer sampai terkena, itu juga masih belum bisa kami telusuri secara detail untuk menemukan sumber yang jadi akar permasalahan itu sebenarnya apa. Kita mohon ini ya, gila ya. Bagaimana Pak? Baik, oke. Ini memang sudah dipastikan ya bahwa kita sudah ada serangan. Artinya coba tolong dicek ya semua komputer yang ada di kantor kita. Jadi apakah kita memang diserang atau tidak. Nah, kalau kita sudah memastikan bahwa komputer kita diserang, maka kita harus segera mengadakan meeting untuk penyelesaian persoalan ini. Jadi kita harus deteksi serangannya itu di bagian mana, gitu. Terutama nanti bagian mungkin tadi dari IT support sudah mendapatkan data-data awal terkait dengan kemungkinan serangan, tapi itu harus dipastikan juga apakah benar-benar atau memang hanya di komputer itu sendiri gitu ya. Apakah memang sudah di semua yang ada di kantor, karena ini akan sangat berbahaya kalau misalkan sampai terjadi serangan. Perusahaan kita bisa mengalami masalah besar. Nah, untuk itu sebelum semuanya terlambat, pertama yang harus dilakukan adalah backup seluruh data, ya, data terutama data-data penting yang ada di kantor, semuanya sudah harus terbackup. Jangan sampai nanti data-data kita hilang atau lost dan lain sebagainya. Nah, ini penting ya. Terus yang selanjutnya, tolong pastikan saya minta laporan 1x24 jam terkait dengan masalahnya benar-benar kita diserang atau tidak. Itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita adakan meeting untuk menentukan apakah bagaimana kita mengatasi solusi itu. Karena ini sangat berbahaya sekali, terutama untuk perusahaan kita gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan ya. Saya minta datanya, nanti setelah itu baru kita adakan meeting dengan semua departemen ya, terutama departemen IT, karena masalah ini cukup serius ya, nampaknya cukup serius gitu. Mungkin itu ya. Jadi tolong nanti di IT ya, IT support terutama, tolong dipastikan juga serangannya dan kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Yang paling penting adalah backup dulu. Jadi datanya harus di backup dulu semuanya. Gitu. Khawatir memang benar-benar virus atau memang hanya insidental yang biasa saja sebetulnya ya. Tapi paling tidak kalau kita sudah amankan, maka perusahaan kita akan lebih aman. Mungkin itu ya. Baik Pak. Ada lagi laporan yang lainnya? Baik Pak, ya. Mohon izin. Barangkali dari
Bu Bella itu, Bu Bella barangkali ada masukan. Ini sudah pakai dasi, ini udah kayak manajer. Ya, mungkin kalau dari saya itu seperti kata Pak Eki tadi, mungkin perlu diamankan lagi ya datanya, dicek, dan kemudian mungkin setelah itu perlu kita bahas apa saja yang harus kita lakukan untuk menangani permasalahan tersebut tadi. Mungkin dari saya cukup. Baik, terima kasih Pak Eki, Bu Bella. Mohon izin. Jadi kami punya keterbatasan terkait dengan bagaimana mendeteksi atau memastikan sebenarnya sumber dari ransomware-nya itu asalnya dari mana. Dan juga terkait dengan apakah ransomware-nya itu sudah menyebar di seluruh di banyak komputer di perusahaan kita. Mungkin mohon izin kami minta bantuan dari tim tim forensik untuk memastikan sumber ransomware itu berada di mana sehingga kita bisa melakukan deteksi ataupun mitigasi lebih dini. Ya, baik Pak. Jadi memang nanti kami menunggu laporan dulu hasil analisis dari digital forensik. Nah, mungkin dari situ nanti kami bisa menganalisis juga. Kemudian dari situ baru nanti kita diskusikan ya, untuk mengadakan meeting, Pak. Mungkin seperti itu. Oh, Pak Adi, jangan terlalu lama ya. Kami butuh cepat ini, soalnya ini akan membahayakan perusahaan kita. Ya, Pak. Baik, siapa? Nah, tapi digital forensiknya siapa ini, Pak? Oh, nggak ada ya? Nah, itu bisa jadi ya. Jadi bisa jadi misalnya tadi IT security bilang, Pak, ya itu tadi ya bisa jadi mengajukan ternyata ada kemampuan digital forensiknya di perusahaan ini belum ada gitu kan ya. IT security-nya wah saya nggak, ini tim IT security berkeluh kesah kepada manajernya gitu ya. Nah, itu memang betul begitu. Nah, berarti nanti di sini ada to-do list-nya apa? Oh, apa kita ada orang yang di training IT ya apa forensik, ada apakah kita outsource ke pihak tiga kalau ada kasus gini atau apa. Jadi itu tadi betul. Jadi capability melakukan forensiknya terhadap malware. Nah, ini menjadi satu PR bersama kan ya. Jadi itu nanti di situ bisa keluar tuh dari sini. Oh, kemampuan forensik terbatas. Tuduhnya harusnya gimana? Ya udah itu ya. Jadi hasil salah satu lagi nanti catatan dari hasil cyber drill kita itu gitu ya. Nah, untuk kasus ini kebetulan kasusnya terkait dengan user di dalam saja. Ya, user di dalam saja sehingga tidak melibatkan pihak luar. Tetapi kalau ini ternyata tadi ya ransomware-nya itu bukan hanya yang terkena bukan hanya user, tapi terkena juga misalnya salah satu server aplikasi, misalnya internet bankingnya atau mobile bankingnya nggak jalan, ya nggak jalan aplikasinya. Nah itu kalau skenario seperti itu, maka muncullah isu-isu di media sosial. Muncul media sosial, jebret, muncul ada di Twitter, orang malah berkeluh kesah, internet banking saya nggak bisa jalan, ini nggak bisa jalan. Nah berarti beritunya kalau kalau kita kasus ini barusan selesai ya, tetapi untuk yang berikutnya lagi, ini assuming ada kasus yang lain lagi, nah berarti harus dikumpulkan. Maka, nah berikutnya adalah tadi manajer IT minta ke direktur IT untuk sama-sama kumpul gitu. Nah, tetapi tadi ya ada prosedur di dalamnya yang kita juga harus ikuti. Misalnya contohnya gini, kan direktur IT itu nggak harus ngurusin gini-gini ya, sampai detail gini. Kecuali, nah misalnya berdampak kepada masyarakat besar atau masalahnya tidak bisa tertangani dalam tempo 1 jam atau apa ya, atau 21 kali 24 jam, maka direktur IT harus tahu. Dulu tuh ya saya ngobrol-ngobrol juga dengan satu CEO sebuah bank gitu ya. CEO itu di dalamnya ada SOP-nya tuh ya, bahwa kalau permasalahan IT itu dapat ditangani di bawah 1 jam, CEO nggak perlu tahu. Nggak harus tahu lah gitu. Nggak harus lapor. Tapi begitu masalahnya di atas 1 jam, maka direktur IT harus tahu, direktur IT tadi harus memberitahu ke CEO. Misalnya gitu ya.
misalnya gitu. Jadi ada di SOP-nya begitu. Jadi tadi dilihat ya, kalau tadi dalam hal performance-nya ini, kalau ini kan kita barusan role playing-nya ini kita nggak ngukur waktunya ya untuk melakukan gini tadi semuanya. Tapi kalau yang nanti benerannya, kalau kita lakukan lagi, itu kita sambil dicatat itu waktunya berapa lama ngelapor berapa lama, sehingga untuk menyelesaikan kasus barusan dari mulai user lapor sampai dia tertangani itu berapa menit atau berapa jam atau berapa itu ya. Jadi ada di sini ukuran waktunya, sehingga nanti kita kalau melakukan role playing kayak gini ya diulang, misalnya pertama tadi kita melakukan penyelesaiannya itu ternyata butuh waktu 5 jam. Oke, mundur lagi ya, kita lakukan benar-benar lagi. Oh ternyata turun dari 5 jam turun jadi 1 jam. Oke, lebih bagus nih gitu ya. Di role playing lagi 1 jam lagi gitu ya. Di role playing 1 jam lagi. Oh memang kita kemampuan kami itu 1 jam gitu ya. Misalnya jadi ini kan tadi ada dari IT support-nya, ada dari IT security-nya segala macam. Ya SLA-nya tuh 1 jam. Ya jadi nanti internal kita catat kemampuan tim di perusahaan ini 1 jam untuk menyelesaikan masalah ransomware. Nggak bisa lebih cepat lagi gitu ya. Ya, jadi itu masing-masing akan beda-beda ya tadi ya. Ya. Jadi itu untuk melakukan role playing ini tuh melakukan itu kesiapan kita semua. Ini kita nggak melakukan sebenarnya, tapi dengan duduk begini aja kita sudah mendapat gambaran apa yang terjadi di sistem kita. Nah sekarang yang terakhir ini assuming ini masalahnya beda lagi dan membutuhkan ransomware-nya ini ternyata pas dicek tadi hasil forensiknya, assuming hasil forensiknya ternyata yang kena bukan hanya 1 orang tadi, bukan hanya 1 orang, bukan hanya 2 orang, melebar kemana-mana sampai ke server dan sampai down layanannya. Mulailah muncul berita-berita di media sosial. Sehingga nah sekarang harus manajer IT, PR, legal, direktur ini harus kumpul. Silahkan yang berempat ini berapa orang ini silahkan berkumpul. Nah ini bagian terakhirnya. In English. Jadi yang ininya, nah ya kayak gini itu ya kan kalau kita lihat nih berempat ini ya. Apakah IT security perlu dilibatkan? Nah ini nggak tahu juga ya di dalam meetingnya. Kan bisa jadi misalnya manajer IT bilang, mas sebentar Pak saya harus bawa pasukan, bawa IT security-nya saya hadirkan juga gitu ya. Supaya dengar langsung dari tim teknis bisa juga gitu ya. Oke silakan manajer IT ini kalau yang kayak gini tuh siapa yang nge-lead ya? Yang lapor manajer IT-nya dulu atau direkturnya semua ya? Mungkin manajer IT ke direktur IT dulu ya paling. Iya. In English. Langsung aja. Silakan manajer IT lapor ke direktur IT. Baik, Pak Direktur, Mr. Syed ya? Siapa? Iya, Syed. Oke, di sini kami mendapatkan laporan dari IT Security, dari tim ya, itu bahwa kita itu menghadapi serangan dari malware. Jadi setelah hasil investigasi yang dilakukan oleh IT Security, itu bahwa kita itu menghadapi serangan malware dan ransomware. Nah ini sangat berbahaya sekali Pak. Jadi kira-kira ada arahan bahkan sampai server kita juga terkena ya, dan semuanya sudah down. Nah sehingga kira-kira ada arahan Pak terkait dengan terkait dengan yang terjadi saat ini. Gimana Pak Manager? Thank you so much. I think we have to talk with vendors to provide new Office system, antivirus system to all our main office and all branches. And second, I think we have to establish or develop a new central desktop agent and install it to all users to monitor and investigate all the transaction, all the anything we should monitor, we should investigate anything terjadi di dalam computer user ya.
And second, please, I think this is for solution. We should purchase new office scan from vendors. And second, we have to develop a central desktop agent to monitor, investigate all the user activities. And for Minchaga, we should apply some policies. For example, all the user, for example, as I heard about this issue, some user has admin access, and also some user also use Flash access. So I think you should log all of them at first, and then according to policy, first they should provide us approval of their IT, approval of head department, and then according their needs, their activities, then we can discuss, and then we can provide this type of admin access or Flash access to them according to their job, according to their roles. For example, marketing department. For example, when they plug their Flash to their system, so I think it's full maybe affected picture, for example, maybe some virus or something else. This broadcast to all the system, because we have Active Directory, a connected system together. So we should also mention security in the future, and also please provide I think we should inform all the user without any information, information. They shouldn't open any attachment from unwanted email or anything else. We should also train all the users with accordance and with communication to their departments. I think this is our job also, to train all the users with a relationship with their department, and then we have to inform all the users. So the user is the key of most of the times some problem terjadi from user. So I think we have to we should manage, we should take care of anything, because if if one PC infected, so it's caused many systems. So also we should be office scan, should all the products should be up to date. For example, all our products, Microsoft product, should be licensed and should be. Also, we can provide more licensed product to our office, to our all departments. It should be up to date, all the system. And also, please make sure to use the recent hardware and application hardware system. And it's very important to know, for example, we have some department, they use old application in their department. So we have to upgrade it to recent application or new version. So it may also cause many problems and cause for our network, We should upgrade all of them to new version with new security policy. So I think it's enough from IT Directorate, IT CTO or Directorate. We should contact also with vendors, to find
a best solution to scan our network. For example, I think Office Scan is the best nowadays. Maybe we can use Office Scan in part of scanning or in part of antivirus. Oke, good. Oke. Nah, baik ya. Jadi inilah. Saya mau tutup dulu ya ininya ya. Baik. Nah sebetulnya dalam hal kegiatan ini kita bisa teruskan lagi gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa untuk satu topik yang ya mungkin kita terlihat ya sederhana dan karena memang juga banyak hal yang kita belum punya gitu ya, maka kita agak sedikit tertatih-tatih ketika kita melakukan ini. Nggak apa-apa. Ini yang kayak gini itu memang kita melakukan proses seperti proses tabletop cyber drill ini memang kita lazim dilakukan seperti ini, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, proses ini aja yang demikian mudahnya tadi menghabiskan waktu cukup lama juga kita ya. Kita mulai tadi dari 7.30-an sampai sekarang nyaris 2 jam gitu ya kita melakukan ini. Dan biasanya kalau proses-proses ini memang kita batasi, tidak boleh lama-lama ya melakukan cyber drill gini. Biasanya itu ya di semua prosesnya itu jadi 2 jam tuh semuanya proses di dalamnya melakukan. Jadi tadi ya mulai dari hadir segala macam gitu-gitu ya. Jadi proses melakukan cyber drill-nya itu antara 1 jam sampai 1,5 jam saja. Jadi jangan kelamaan. Kalau kelamaan itu berarti something wrong. Berarti kita akan harus ini dipecah-pecah menjadi berapa drills ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan ke depannya. Gitu ya. Nah, terus yang berikutnya lagi adalah kalau kita lihat dalam tadi catatannya itu ya, nanti semuanya ini harus ada tuh nanti lessons learn-nya apa, pelajaran apa yang kita peroleh, masing-masing juga nanti membuat catatan ya kan, masing-masing buat catatan. Nah, jadi nanti si penyelenggara juga memberikan form-form yang mana itu nanti dilakukan diisi oleh masing-masing kan ya. Nanti dikumpulkan lagi dan terakhir itu nanti si penyelenggara itu mendokumentasikan ini semua. Tentu saja dibantu tadi dengan catatan dari observer segala macam tuh dijadikan dokumen laporan dari kegiatan cyber drill ini. Kegiatannya seperti apa, pelaksananya skill apa, kekurangan-kekurangannya apa, to-do list-nya apa. Sehingga kita bisa lagi mengadakan cyber drill yang sama, dokumennya menjadi lebih bagus, kegiatannya menjadi lebih lancar, prosesnya tadi TikTok-nya menjadi lebih benar juga gitu. Nah yang kita lakukan tadi, kita role playing dengan tidak ada ticketing sistemnya nggak ada, ya ininya nggak ada ya. Tetapi in reality nanti pas kita melakukannya yang kedua kali, kita sudah menggunakan ticketing sistemnya. Jadi cyber masih tabletop ya, tapi kita di trouble ticketnya kita nyalakan gitu ya. Oke, helpdesk nanti kita akan beneran telepon helpdesk gitu ya. Atau helpdesk nanti ketika kita melakukan itu betul-betul datanya di-enter di ticketing system. Tapi nanti ditandain ya ticketing sistemnya ini bukan masalah sebetulnya ya, karena itu nanti menjadi bagian dari kriteria kinerjanya ya, bukan ya. Jadi itu ini adalah bagian dari proses dari drill ya. Dari drill sekarang supaya dicatatkan di ticketing sistemnya gitu ya, sehingga nanti bisa kelihatan ini menjadi lebih baik gitu. Nah proses seperti ini kan kalau dilakukan cuma sekali setahun itu terlalu jauh ya, makanya biasanya ini kalau yang kayak gini harus dilakukan sering ya, setidaknya setahun 2 kali. Untuk topik yang sama ya, ini kan kita baru bicara ransomware. Bagaimana dengan topik yang lain? Bagaimana dengan topik lain? Sehingga untuk mengadakan drill ini, sebetulnya kalau kita bisa melakukan 2 bulan sekali itu bagus ya, 2 bulan sekali dengan topik yang berbeda-beda. Kali ini mungkin 2 bulan berikutnya adalah topik tentang email, 2 bulan berikutnya lagi tentang listrik mati, 2 bulan berikutnya lagi tentang apa gitu ya. Jadi ini bisa kita lakukan terus-menerus. Begitu ya. Ada pertanyaan sebelum kita sudahi hari ini?